Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La nabiyya ba'd, amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kisti Amalia dengan NIM 10524110732. Nah, kali ini saya ingin mempresentasikan desain pembelajaran dengan tema teori belajar dan pembelajaran serta implikasinya dalam desain pembelajaran. Adapun pembahasan kali ini adalah pengertian teori belajar dan teori pembelajaran. Yang pertama, teori belajar, yang dimana teori belajar adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana individu memperoleh, memproses, dan menyimpan pengetahuan serta keterampilan. Adapun berbagai teori belajar yang telah dikembangkan oleh para ahli dan masing-masing memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda. Dan yang kedua, teori pembelajaran, yang dimana teori pembelajaran adalah seperangkat prinsip atau asumsi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi. Teori ini menjadi dasar dalam merancang strategi, metode, dan media pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teori behavioristik, yang dimana teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Judge dan Berliner mengenai perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini juga berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap perkembangan teori dan praktik pendidikan. Adapun tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, di mana belajar dianggap sebagai aktivitas yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang telah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Penyajian materi pelajaran menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta. Adapun prinsip-prinsip dalam teori behavioristik. Yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Dan yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Keempat, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. Kelima, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki fisik atau tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Yang kedua adalah teori kognitivisme, yang dimana teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah ada sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir atau menyimpan dan menemukan hubungan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah ada. Adapun karakteristik teori belajar kognitif yang pertama adalah belajar adalah proses mental, bukan perilaku. Kedua, siswa aktif sebagai penyalur informasi. Ketiga, siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan indukatif. Yang ketiga adalah teori konstruktivisme, yang dimana teori ini adalah suatu upaya yang membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Akan tetapi manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Adapun implikasi masing-masing teori belajar terhadap proses perencanaan desain pembelajaran, yaitu teori belajar memiliki peran penting dalam merancang proses pembelajaran yang efektif. Setiap teori memberikan panduan yang berbeda dalam mendesain pengalaman belajar, yang dapat mempengaruhi cara siswa
memahami dan menguasai materi. Adapun penjelasan mengenai beberapa teori pembelajaran dan implikasinya dalam desain pembelajaran. Yang pertama, implikasi teori behavioristik dalam desain pembelajaran, yang dimana teori behavioristik yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Pavlov, Waston, dan sebagainya, yang berfokus pada pengamatan perilaku dan penguatan. Yang kedua, implikasi teori kognitif dalam desain pembelajaran, yang dimana teori kognitif yang dipelopori oleh tokoh seperti Piaget dan lainnya, yang menekankan pentingnya proses berpikir dan pemahaman siswa dalam desain pembelajaran. Dan yang ketiga, implikasi teori konstruktivisme, yang dimana teori ini yang dipelopori oleh tokoh seperti Vygotsky dan Brunner, menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman. Dalam implikasi ini dapat menjelaskan suasana pembelajaran yang kondusif. Adapun sebagai kesimpulan dari teori belajar dan teori pembelajaran dapat disimpulkan bahwa kedua konsep ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan, yang dimana teori belajar menjelaskan bahwa individu memperoleh dan memproses pengetahuan, sedangkan teori pembelajaran memberikan panduan dalam merancang pengalaman belajar yang efektif. Terdapat juga berbagai jenis teori belajar seperti behavioristik, kognitivisme, dan konstruktivisme, yang masing-masing memiliki pendekatan dan implikasi yang berbeda terhadap desain pembelajaran. Adapun teori behavioristik menekankan pada penguatan dan pengamatan perilaku, teori kognitivisme fokus pada mental dan pemahaman siswa, sedangkan teori konstruktivisme menekankan pada pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Setiap teori memberikan panduan yang berbeda dalam merancang pengalaman belajar yang dapat mempengaruhi cara siswa memahami dan menguasai materi. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi makalah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.